Hai guys, kemarin sempat viral di media sosial ya, perihal siswa-siswi tingkat SMP yang nggak bisa membaca gitu guys. Ternyata ini juga dialami oleh dari negara tetangga kita yaitu Malaysia gitu guys. Yang katanya IQ orang Malaysia lebih tinggi dari Indonesia, kok di sana ada yang nggak bisa membaca gitu. Padahal tingkatan sekolahnya udah tinggi loh gitu. Kalau kita lihat sendiri di Indonesia ya, dampak kurikulum merdeka terhadap siswa, anak tidak pandai membaca bisa naik kelas gitu. Guru-guru SD juga tolong dong ajarkan mereka huruf. Kok bisa tamat SD tidak tahu huruf dan tidak bisa membaca? Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Banyak siswa-siswi SMP yang nggak bisa baca dan tidak tahu huruf alfabet. Akhirnya guru SMP mendapat tugas tambahan di luar jam ngajar, harus mengajar siswa-siswi membaca. Tolong dong, orang tua siswa harus peka sama anak sendiri. Pelajaran SMP itu udah lumayan tinggi, masa harus ngajar anaknya dari huruf A sampai Z lagi? Kalau 1-2 siswa mungkin maklum, lah ini 30-an siswa nggak bisa baca katanya. Semangat para guru SMP yang berjuang keras setiap hari ngajari anak-anak membaca di aula, semoga mendapatkan pahala berlipat-lipat. Amin. Terus guys, barusan Mimin menemukan di TikTok nih tentang pelajar di Malaysia juga mengalami hal yang sama ya, yang nggak bisa membaca gitu guys. Aku kira di Indonesia aja yang begitu, ternyata di Malaysia ada juga kayak gitu loh guys. Ada pelajar tingkatan 3 tak pandai membaca, gagal sifir 2 katanya. Nggak ngerti sih ya susunan kalimatnya gitu guys, tahu lah bahasa Melayu Malaysia ya nggak. Seorang guru mengungkapkan realitas sebenarnya dari beberapa siswa SMA yang masih belum lancar membaca dan gagal menghafal sandi katanya. Oh, ini di tingkat SMA guys. Kemarin itu kalau di Indonesia ya tingkat SMP ya guys, tapi kalau di Malaysia tingkat SMA gitu, nggak bisa baca. Ya Allah, katanya mereka itu memiliki IQ lebih tinggi dari Indonesia gitu guys. Tapi kenapa ya ada seperti ini di sana gitu? Dia membagikan cerita melalui posting di halaman X baru-baru ini dan itu menarik perhatian pengguna media sosial lainnya. Wanita itu mengatakan dia terkejut dan kecewa melihat generasi muda masih belum menguasai kemampuan membaca meskipun mereka duduk di kelas 3. Di kelas 3? Aku baru saja menjadi guru SMK, Sekolah Menengah Nasional katanya. Ada begitu banyak anak laki-laki yang tidak bisa membaca. Aku kelas 3 dan aku bahkan tidak bisa membaca. Aku bahkan tidak bisa menjawab 2 sandi, aku harus menekan kalkulator. Aku tahu tugas guru adalah mendidik, tapi jika kamu sampai SMK tapi anakmu tidak bisa membaca, kurasa itu masalah ibu dan ayah, ujarnya. Seorang guru yang ada di sana ya guys. Ia menambahkan lebih merupakan tantangan sebagai seorang pendidik ketika ada siswa yang berperilaku kasar setiap kali ditegur oleh guru gitu. Ya ini mungkin setiap negara pasti ada kayak gitu ya, siswa yang melawan lah kita katakan ya guys. Terus dia nggak ngerti pas ditegur jawabnya kasar. Aku nggak ngajar di pedesaan, masih kota, ada mall, pusat perbelanjaan semua itu. Kalau untuk tugas sekolah yang belum siap besok berdiri di luar, besoknya aku langsung masuk kelas. Anak itu bilang guruku tidak menyelesaikan tugas sekolahnya. Aku pergi duduk di luar. Sumpah aku bisa gila seperti ini. Ucapnya ketika berbagi di antara situasi yang harus ia lalui setiap mengajar di sekolah gitu guys. Ini guys kita temukan dari TikToknya Rozmal bin apa ini guys. Nanti teman-teman juga bisa dicek ya karena kita ini temukan di TikTok gitu. Terus cikgu bongkar reality prestasi akademik dakwah murid tingkatan 3 tak tahu membaca. Salahkan mak ayah punca utama masalah katanya. Guru mengungkapkan realitas prestasi akademik, mengklaim bahwa siswa kelas 3 tidak tahu cara membaca. Salahkan orang tua atas masalah ini.
Ya guys ya, kalau sudah tingkat SMA ya parah nih guys. Masa tingkat SMA nggak bisa baca? Ya Allah gitu. Kemana aja dia selama ini guys? Mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Udah mau tamat pun, udah mau kuliah. Masa bisa nggak bisa baca gitu? Ya seperti itulah guys berita viralnya gitu. Mereka merasa IQ lebih tinggi dari Indonesia gitu. Tapi ternyata lebih parah di sana ada kayak gini loh, tingkat SMA loh guys. IQ tinggi apa bohong gitu ya? Mungkin IQ orang di sana tinggi itu kaum Cina kali ya gitu. Mungkin ya IQ orang Malaysia dikatakan tinggi itu karena adanya kaum Cina. Itu sih gitu. Kalau suku Melayunya sama aja kayak di Indonesia gitu guys. Oke lah teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Tak sangka remaja ni dah umur 14 tahun tapi tak pandai membaca lagi. Jom tanya Dr. Farisha, apa cerita ni? Masa dia datang jumpa saya dengan mak dia membawa surat daripada sekolah yang mengatakan ada masalah pembelajaran yang serius dan masalah ketidakhadiran ke sekolah. Dekat sekolah, orang cakap dia malas, tak berusaha, bodoh pun ada. Saya sekarang baca banyak komen yang kata anak tak pandai membaca, lambat dalam pelajaran dan banyak lagi komen-komen negatif tentang kualiti pendidikan di Malaysia. Apa sebenarnya Kementerian Pendidikan buat? Sebenarnya Kementerian Pendidikan dah ambil tindakan pun, silibus pun dah berubah sejak bulan Mac lagi. Proses dia lepas buat kajian dengan pakar pendidikan, kena pula latih semua guru agar satu Malaysia faham supaya nanti bila dibentangkan laporan, kita nak tengok sejauh mana program ni berjaya ataupun apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu untuk diperbaiki. Nak selesaikan isu murid tak boleh membaca pun dah mula lama dah. Dan dah dikenal pasti pun murid mana yang terlibat dan yang tak boleh membaca ni. Dan pada bulan September ni, Kementerian Pendidikan akan umumkan satu program khas untuk murid-murid atau pelajar-pelajar yang tak boleh membaca ni. Sebenarnya masalah ni dah berlaku lama dah. Bermula sejak daripada PKP, sekejap buka sekolah, sekejap buka tutup sekolah tu. Dan kemudian kepada kononnya nak bagi peranti ataupun tablet, kemudahan kepada para pelajar ni untuk belajar di rumah. Dan akhirnya Kerajaan Madani, Kementerian Pendidikan era Madani yang kena selesaikan semua masalah-masalah yang ada sekarang ini. Sebenarnya sebagai mak ayah di rumah pun patut bantu belajar anak tu, bimbing untuk bersama-sama mengenal ataupun reti untuk membaca, bukan hanya sekadar viralkan dan beritahu apa yang diajar di sekolah itu tak mampu untuk membantu anaknya di rumah. Ia kena sama-sama lah untuk melatih ataupun groom anak tu menjadi cemerlang dan berjaya.